Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan untuk menjalankan perkuliahan pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firhan. Di sini pada pertemuan kali ini kelompok saya akan membahas tentang relasi 3 pilar sistem penyiaran di Indonesia dengan teori pers. Dan saya sendiri akan membahas tentang neoliberalisme. Neoliberalisme ini mulai diperkenalkan tahun 1970-an, dirumuskan dan dipropagandakan pada tahun 1940-an. Tesis dari neoliberalisme sendiri ada 6. Yang pertama itu keutamaan pembangunan ekonomi. Yang kedua, pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan. Yang ketiga, pasar bebas tanpa restriksi. Yang keempat, pilihan-pilihan individual bukan kolektif. Yang kelima, pemangkasan regulasi pemerintah. Dan yang terakhir atau yang keenam, pembelaan model pembangunan sosial evolusioner yang berjangkar dari pengalaman dunia barat dapat ditetapkan ke seluruh dunia. Dari diskursus pemerintahan Eropa yang liberal, muncul gagasan tentang masyarakat sipil yang bersikap berhenti mengistimewakan tipe asosiasi politik tertentu yang sangat teratur dan mulai beralih menunjukkan wilayah alami dari kebebasan dan aktivitas yang ada di luar ruang politik yang resmi. Diskursus politik ini di Indonesia menunjukkan sikap ambigu terhadap gagasan yang semacam itu. Dalam hal ini, neoliberalisme ini menempatkan peran pemerintah sebagai fasilitator terlaksananya perdagangan bebas melalui serangkaian kebijakan deregulasi dan privatisasi. Di Indonesia, ideologi neoliberal telah menjadi dasar perumusan dari sejumlah kebijakan strategis dan salah satunya dalam perumusan RUU penyiaran. Selama proses perdebatan hingga pengesahan juga diwarnai hasrat memenuhi kepentingan kaum neoliberal yang dianut pengelola televisi swasta, baik disadari maupun tidak oleh para inisiator. Dukungan internasional atas pembahasan RUU penyiaran ini memiliki tendensi mewadahi kepentingan globalisasi melalui masuknya modal asing dalam industri penyiaran. Sebab sebelumnya dalam UU nomor 24 tahun 1997 hal itu dilarang. Aplikasi neoliberalisme ini dengan dihilangkannya regulasi ini mendorong media mengkorupsi kebebasan pasar. Peran media sebagai watchdog terhadap kekuasaan negara dalam liberalisme ternyata tidak muncul untuk semata-mata melayani kepentingan publik, akan tetapi melainkan untuk kepentingan perusahaan. Salah satu dari anjuran pemikiran neoliberal adalah pelaku media komunikasi adalah perubahan
pengorganisasian institusi media berupa privatisasi. Berbagai analisis menempatkan fungsi ideologi media massa, khususnya televisi, sebagai bagian dari ideological state apparatus pada tahun 1971 dan main manager pada tahun 1973. Merekayasa kepatuhan dan kemufakatan terhadap tatanan sosial politik pada tahun 1989. Memelihara hegemoni dan legitimasi kemapanan kekuasaan pada tahun 1974. Dan yang terakhir, menanamkan di benak publik realitas semu sebagaimana dikehendaki korporasi maksudnya korporasi kapitalis pada tahun 1987. Pengamatan dari perspektif yang agak berbeda memperlihatkan bahwa televisi dalam sistem ekonomi pasar cenderung memiliki pengaruh fungsi sosial yang kontradiktif. Institusi televisi juga mampu mempromosikan reformasi dan perubahan. Oleh karena itu, di masa transisi ini, ketika kekuatan pemodal lebih dominan dari kekuatan publik informasi, sektor televisi lebih mengabdi pada sistem ekonomi pasar. Penganut paham neoliberalisme ini percaya produk media penyiaran adalah hasil persilangan dari kehendak pasar, produk dan teknologi. Media penyiaran mengarah pada konsentrasi dan tak lepas dari persoalan modal. Persaingan secara profit oriented. Dalam hal ini, media penyiaran merupakan institusi bisnis dan publik sehingga tak perlu memiliki regulasi yang sangat ketat, tetapi cukup diberi kebebasan berkembang sesuai mekanisme pasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.